Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Revolusi Mental. Mars Hidup Sehat. Meski rakyat
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Pak Ibu, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Bawang, yang kami hormati pejabat Ibu Pratama dan Ibu Pemerintahan Kabupaten Tulung Bawang, narasumber Provinsi Lampung, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang, Bapak Ibu segala pengunjung yang kami banggakan. Pertemuan pemantapan tim pembina kota sehat dalam rangka persiapan pembentukan forum di Kabupaten Tulung Bawang Rabu 1 Desember 2021 dimulai. Agar acara kita pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mari bersama kita berdoa acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, diawali dengan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang, Bapak Solihin SIPMM, kami persilakan. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar Tulung Bawang maju dan sejahtera. Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong, nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar Tulung Bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk Tulung Bawang, BMW cintaku terhadap Tulung Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat sehat, nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan yang sangat bermanfaat bagi dunia kita, keluarga kita maupun kabupaten kita di Kabupaten Tulung Bawang. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Bawang yang hormati, atas pelaksanaan kegiatan pertemuan ini dapat dilakukan oleh dasar peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan kabupaten kota sehat. Yang kedua juga pertemuan pemantapan tim kabupaten kota sehat dalam menuju persiapan pembentukan forum kabupaten kota sehat adalah sebagai berikut. 1. Memantapkan koordinasi dalam upaya percepatan pembentukan forum kabupaten kota sehat di Kabupaten Tulung Bawang. Yang kedua, untuk dapat segera implementasi oleh tim pembina kabupaten kota sehat. Yang ketiga, narasumber pertemuan pemantapan tim pembina kabupaten kota sehat dalam menuju persiapan pembentukan forum kabupaten kota sehat ini berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebanyak 2 orang. Serta pertemuan pemantapan tim pembina kabupaten kota sehat dalam menuju persiapan pembentukan forum kabupaten kota sehat, yaitu lintas sektor terkait sebanyak 30 orang. Dapat kami sampaikan juga pada kali ini baru hadir sekitar 20 orang saja. Yang kelima, tempat dan waktu pertemuan pemantapan tim pembina kabupaten kota dalam menuju pembentukan forum kabupaten kota sehat diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang selama 1 hari pada tanggal 1 Desember 2021. Biaya pertemuan bersumber dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang.
demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan. Selanjutnya mohon arahan Bapak Sekretaris Daerah sekaligus membuka acara pertemuan pemantapan tim pembina Kabupaten Kota Sehat menuju pembentukan forum Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021. Akhirnya saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Desember 2021, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Haji Antoni SKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar Tulang Bawang maju dan sejahtera. Pertama tentu kita menyampaikan bersyukur Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar Tulang Bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk Tulang Bawang, BMW cintaku terhadap Tulang Di Bawang. Provinsi Lampung ada kota yang indah membentang sungai. Wahai Tulang Bawang, itulah kotaku. Menggala Tulang Bawang berlimpah ruah, sumber alamnya beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar Tulang Bawang maju dan sejahtera. Tensi seperti itu, nggak kepikiran kita bisa untuk menjadikan Tulang Bawang ini perumahan. Kita semua bergerak bersama, hasilnya juga 1, 2, 3, go! BMW ku untuk Tulang Bawang, BMW cintaku terhadap Tulang Bawang. 1, 2, 3, go! bahwa kalau kita punya niat kebaikan pasti ada jalan kebaikan itu. Kemudian kerjaan itu usahakan kita seikhlas mungkin. Jangan berharap bisa mendapatkan ide bahwa kalau hasilnya bagus. Kemudian dalam kerja itu nggak bisa kita membacakan sendiri.
semangat bersama untuk kebaikan. Jadi saya bagaimana kiat-kiatnya Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk tulang bawang, BMW cintaku terhadap tulang Di bawang. provinsi Lampung ada kota yang indah membentang sungai. bisa Wahai tulang bawang, itulah kita yang ngeliat itu rasanya nggak bisa tidur kan orang nggak biasa sholat gitu kalau nggak sholat tuh rasanya bukan nah itu kalau udah ditersepit itu kebiasaan lihat sampah beragam di lingkungan kita itu ada dia tak usah agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Api bergerak untuk membangun kota dan melangkah penuh semangat bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. kita semua satu komitmen kita membawa takut tak? Siap tak? Ya maksud saya bukan menjadi tugasnya Pak Solihin, Pak Wali sendiri, ini tugas bersama. Saya harus sampaikan ini karena nanti hari ini nanti udah pertama Pak Solihin yang kita jalan kurang kita boleh kalau yang kita bagus kecil apa perbuatan kita. 1, 2, 1, 2, 3, go! BMW ku untuk tulang bawang, BMW cintaku terhadap tulang bawang. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kelanjutan yang amalnya kan kita kebaikan selama ini kita ini berbuat baik kan begitu ada kesempatan yang kayak ini kita ikut campur jadi kalau menganggap orang ini aneh kan enak ini kesehatan dan kita boleh pikir buat dan berlaku Ada kota yang indah membentang sungai. Wahai tulang banyak hal yang perlu kita itulah kotaku menggalak tulang bawang melimpah ruang sumber alamnya nyalakan api pergerakan untuk membangun cerita-cerita yang bisa kita dan kampung. kita membangun Mari melangkah penuh semangat bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. yang bertajalan menuju sambutan ini. Kalau enggak apa kita jangan marah juga saya langsung karena apa bukan orang Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk tulang bawang, BMW cinta
Dan mudah-mudahan kita semua dengan niat yang baik, tulus, semangatnya yang maksudkan ini ada satu kelas dia ada ambil dia langsung sampai kalah dengan Indonesia dapat terlihat ada paketnya kalau ada serangan dari belum teman ini apa komunikasi saya di akhirnya juga kalau nyeruit nggak habis itu kan nambah lagi gitu. Susah mau cara mati di sini gitu. Itu namanya upaya ikhtiar kita. Jadi kalau pribadi kita itu sudah berhasil, insya Allah. 1, 2, 1, 2, 3, go! BMW ku untuk tulang bawah. BMW cintaku terhadap tulang bawah. 1, 2, 3, go! Saya mikir itu yang penting bisa jalan aja pemerintahan itu bagus dan COVID orang daerah lain itu divisi Di provinsi Lampung kuat tapi tidak lancar banyak membentang sungai situasi keuangan tulang bawah. Itulah kotaku menggalak tulang bawah. tapi kalau Sumber alamnya tidak mungkin membangun kita perangkat api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat bergerak melayani bisa dari foto kita dan sejahtera. nambah itu dia agak dulu Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk tulang bawang, BMW cintaku terhadap tulang Di bawang. provinsi Lampung ada kota yang indah membentang sungai. Wahai tulang bawah, itulah kotaku menggalak tulang bawah. Berlimpah ruah ya beberapa hal yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada hal Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan teman-teman kita yang melakukan kelompok sehat ini persediaan pendidikan
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada pagi hari ini terpelajaran, mari bersama kita berdoa yang diperkenalkan diimami oleh Bapak Haryanto, SKM SHM MH. Kami persilakan. One, two, three, go. Assalamualaikum warahmatullahi BMW ku untuk tulang bawah. BMW cintaku terhadap tulang bawah. One, two, three, go. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal Alhamdulillah rabbil alamin hamda syukri hamda na'ami hamda ya'afuna ya Rabbana muhammadun kama yanbaghi li jalali ya Allah ya saat ini hukum dalam rangka pemanfaatan menuju bangsa pimpin kota ya Allah jadikan dengan pertemuan yang merasakan impakkan manfaat taufik rahmat dan berkah ya Allah jadikan panas dari segala yang paling banyak manfaat ya Allah jadikan taufik berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan yang hak dan semua yang batil. Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong, nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk tulang bawang, BMW cintaku terhadap tulang bawang. Ada kota yang indah membentang sungai. Hadirin yang kami banggakan, demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon kesediaan untuk Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Bapak Solihin untuk mengajak Bapak Sekretaris Daerah Bapak Yusuf Ratone untuk foto bersama. Terima kasih. Bersama-sama oleh Bapak Kadin, Bapak Nyoman, Bapak Saladi mengajak rekan-rekannya untuk berfoto bersama. Lampu berjaya. Berjaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kami persilakan untuk duduk kembali. 1, 2, 3, go. BMW ku untuk tulang bawah. BMW cintaku terhadap tulang bawah. 1, 2, 3, go. Itulah kotaku, menggalak tulang bawang, berlimpah ruah, sumber alamnya. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Penuh semangat bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. Selanjutnya pemberian materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Waktu dan tempat kami bersama. Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. BMW untuk tulang bawang, BMW Kabupaten Tulang Bawang. tulang bawang. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta undangan agar di sosialisasi Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Tulang Bawang, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadipun alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu pagi hari ini bersilaturahmi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agustio Widodo. Saya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tepatnya di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin hadir di sini. Seharusnya yang berangkat ke sini adalah Kepala Bidang Kesmas, tapi karena beliau pada saat yang bersamaan ini sedang mengikuti Rakontek Nasional Bidang Kesmas, maka beliau menugaskan pada kami. Dan kami juga mohon izin, seharusnya kami datang juga berdua dengan Satgas sebagai Ketua Tim Pembina di Provinsi Lampung, tapi karena kesibukan dan sebagainya, maka kami yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Lampung sudah terbentuk tim pembina, di mana ketuanya adalah Perda dan sekretariatnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ya, jadi sekretariatnya adalah di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Kota Sehat yang dimaksud adalah sebuah tatanan di mana kabupaten maupun kota sudah menerapkan pola-pola sehat di semua lini, khususnya di tatanan-tatanan yang akan diambil nantinya, sehingga suatu kabupaten itu akan menjadi daerah yang sangat layak, sehat bagi semua warga yang menghuninya. Jadi Kabupaten Kota Sehat ini penilaian atau verifikasinya dilakukan setiap 2 tahun sekali, khususnya pada tahun pandemi.
Tahun ganjil ini kalau tahun ini tahun 2021, maka pada tahun ini sudah dilaksanakan penilaian. Dan alhamdulillah di Provinsi Lampung dari 6 kabupaten yang mengusulkan ikut lomba ke tingkat nasional, satu yang berhasil mendapatkan penghargaan yaitu Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2021 ini. Jadi kalau begitu tahun genapnya adalah isinya apa? Gitu kan? Tahun genap adalah tahun pembinaan. Sehingga tahun ganjilnya nanti insya Allah tahun 2023 itu adalah tahun verifikasi. Ya, siapa yang melakukan verifikasi? Tentunya dari tim pusat. Tim pusat siapa itu? Dari tentunya tatanan yang diambil itulah yang akan dinilai oleh pusat. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi yang akan kita lakukan nanti kalau memang bersedia ikut itu, nanti kabupaten akan mengirim berkas melalui provinsi, nanti akan kami koreksi oleh tim pembina provinsi sesuai dengan tatanan yang diambil, kemudian dikirimkan ke pusat. Kalau di pusat nanti sudah diseleksi, maka hak untuk bisa atau tidak diverifikasi itu adalah ada di pusat. Provinsi tidak punya kepentingan lagi, tidak punya kekuasaan lagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu maka di daerah, di kabupaten khususnya, kalau kami melihatnya, kami menganalisnya, sudah tepat apa yang dilakukan oleh Kabupaten Tulang Bawang. Kenapa? Karena di akhir tahun ganjil ini kita sudah mulai mencoba berbuat, sehingga harapannya nanti di tahun genap kita sudah bisa melakukan pembinaan sesuai dengan tatanan yang diambil. Harapannya nanti di tahun ganjil tahun 2023 kita bersiap semuanya. Karena kesiapan ini sangat berarti Bapak Ibu sekalian. Ya, barangkali kalau sering saya kritik kenapa banyak kegagalan yang dialami beberapa kabupaten kota itu karena faktor kesiapan. Mereka mendadak semua sehingga begitu ada perbaikan telah untuk memperbaiki, sehingga banyak berkas-berkasnya yang mungkin tidak memenuhi kecukupan untuk penilaian dan akhirnya tidak bisa ikut ke penilaian akhir. Kabupaten kota sehat atau kabupaten kota sehat ini kita bagi menjadi dua. Jadi di sini ada tim pembinanya. Tim pembina itu yang terdiri dari beberapa satker terkait. Dan satu lagi adalah forum Kabupaten Kota Sehat. Forum Kabupaten Kota Sehat ini adalah terdiri dari bukan ASN, tapi lintas sektor ya, yang seperti misalkan PKK, LSM, dan badan-badan swasta lainnya. Ya, di mana nanti di semua kecamatan akan dibentuk posko-posko untuk sekretariat forum Kabupaten Kota Sehat tingkat kecamatan, bahkan harus sampai tingkat desa. Karena yang akan diverifikasi atau dinilai nanti tingkat desanya. Dan di sana ada nggak forum-forumnya, ada nggak sekretariatnya. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, itu yang harus dibentuk. Saat ini forum Kabupaten Kota Sehat ini akan menjadi raport daripada bupati wali kota di semua kabupaten kota terhadap Kementerian Dalam Negeri. Karena leadingnya Kabupaten Kota Sehat ini adalah di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah tepat yang dikatakan Bapak Sekda tadi, Kabupaten Kota Sehat. Ini ada kata-kata sehat ya Pak, tapi bukan kerjanya kesehatan, tapi kerjaan kita bersama, teamworknya. Karena nanti pun yang akan dinilai, yang akan diverifikasi adalah teamworknya. Kalau kedatangan yang didatangi sekolah-sekolah, maka dinas pendidikan lah yang harus bertanggung jawab. Kalau yang didatanginya tempat kebersihan atau pembuat sampah atau TPA, maka dinas lingkungan hidup yang paling berperan. Kalau yang didatanginya nanti fasilitas kesehatan, ya dinas kesehatan yang bertanggung jawab.
Jadi di sini nanti akan kita bagi bahwa semua sektor yang terlibat mempunyai peran yang harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti tim kami akan mempresentasikan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mengikuti Kabupaten Kota Sehat. Tahun 19 ada kabupaten kita di Provinsi Lampung yang mendapat penghargaan di tingkat nasional dan paling bagus. Dan ada salah satu kabupaten juga di Provinsi Lampung yang ikut dalam Kabupaten Kota Sehat di tahun 2019 tersebut. Tapi untuk mengikuti tahun 2021 persyaratannya sudah dirubah Bapak Ibu sekalian. Persyaratannya sudah dirubah sehingga ada beberapa kabupaten yang terganjal prasyarat itu sehingga tidak bisa lagi ikut di Kabupaten Kota Sehat. Apa itu persyaratan yang paling pertama dan utama? Yaitu ODM. ODM dijadikan Kementerian Dalam Negeri menjadi suatu standar prasyarat untuk bisa ikut dalam Kabupaten Kota Sehat ini. Di tahun 2019 belum dipersyaratkan sehingga ada beberapa kabupaten yang belum ODM bisa ikut. Tapi begitu tahun 2021 syarat untuk ikut Kabupaten Kota Sehat adalah minimal 60% desanya ODM. Dan ketika dilakukan seleksi seperti itu, ada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yang tidak bisa ikut lagi. Dan tahun 2023 nanti, insya Allah persyaratannya dilebih beratkan lagi, minimal 80%. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Tulang Bawang, kalau modal kita sudah terpenuhi. Apa itu modalnya? Kita sudah ODM 100%. Jadi artinya untuk prasyarat utama dan pertama kita sudah bisa lewati. Artinya aman untuk persyaratan yang seperti ini. Ini modal daripada Kabupaten Tulang Bawang. Ini yang menjadi prasyarat yang paling penting bisa diikuti. Artinya tinggal bagaimana nanti kita memperbaiki yang lain-lain untuk bisa mengikuti ke forum-forum Kabupaten Kota Sehat. Bapak Ibu sekalian, di Sumatera pada umumnya dan Lampung pada khususnya belum banyak kita yang bisa ikut ke forum Kabupaten Kota Sehat. Berbeda dengan di Pulau Jawa, berbeda di Pulau Sulawesi, saya hampir semua Pak ikut Pak. Gubernurnya bahkan tidak mewajibkan. Karena ini pada tahun 2019 pada waktu penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri sudah berpesan ini akan menjadi rapotnya kabupaten kota. Sama seperti pada waktu beliau jadi Kapolri, selalu ada tiap tahun penghargaan untuk Polresnya. Maka ketika beliau jadi Menteri Dalam Negeri nanti akan ada penghargaan untuk kabupaten. Semua kabupaten akan diberikan penghargaan, baik itu penghargaan yang bagus maupun penghargaan yang kurang bagus. Mereka selalu menilai seperti itu katanya Pak Menteri Dalam Negeri pada waktu tahun 2019 penghargaan kemarin. Karena pada waktu tahun 2019 kemarin penghargaannya masih berupa offline, jadi bupatinya diundang. Jadi yang mendapat penghargaan siapa? Bupati. Bupatinya diundang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penghargaan. Tapi karena tahun 2021 kemarin kita COVID, maka penghargaannya berupa offline, online, melalui daring penghargaannya kemarin. Meskipun ada sebagian yang diundang secara offline ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami berharap Tulang Bawang yang sudah punya modal untuk ikut serta dalam Kabupaten Kota Sehat, kami berharap harus ikut Kabupaten Tulang Bawang tersebut. Dan insya Allah kami provinsi akan mengawalnya, akan memberikan semacam pendampingan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kami berharap tidak hanya pertemuan di awal ini aja, tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan dan sebagainya, kita duduk bersama, undang kami, atau kalau memang kami perlukan, nanti kami akan undang ke provinsi. Kami akan sampaikan pada Bapak bahwa kita mempunyai tambahan satu lagi. Pada waktu audiensi dengan Ibu Waktu pada tahun yang lalu, Ibu Waktu berharap
sebanyak mungkin kabupaten kota ikut dalam kabupaten kota karena ini adalah suatu prestasi dan suatu prestis buat suatu kabupaten. Ada beberapa tatanan dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian untuk saat ini kita masih berpatokan pada SK Menteri Dalam Negeri untuk keikut sertaannya itu di mana ada 7 tatanan. Tapi sekarang juga sudah mulai dari bukan sekarang maaf dari beberapa waktu yang lalu sudah dinaikkan kategori kabupaten kota itu menjadi perpres. Nah, kalau untuk perpres sekarang pun sudah disiapkan tatanan barunya. Artinya kalau nanti tahun 2023 kita sudah perpres sudah ditandatangani, maka kita harus ikut kabupaten kota itu dengan tatanan perpres yang baru. Ya, jadi tidak lagi kementerian yang melakukan mengadakan kabupaten kota sehat, tapi sudah berupa perpres. Dan ini sudah dalam proses untuk naik tanda tangan. Mudah-mudahan tahun 2023 kita sudah mengacu pada perpres. Tapi karena belum tanda tangani, kita masih mengacu pada SK Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya. Tapi nggak ada masalah, sama saja. Yang penting persyaratan kita sudah cukupi, kita sudah penuhi, maka tidak kesiapan di antara kita apa yang harus kita lakukan untuk mengisi di tahun genap ini. Kita lakukan pembinaan untuk tatanan-tatanan yang memang harus kita ambil. Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri ada 2 tatanan wajib yang harus diambil, dan ini sudah tidak terlalu berat kalau kita bisa melakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang kita harapkan nanti Kabupaten Tulang Bawang untuk lebih berkiprah lagi di nasional. Kemudian sebelum Kabupaten Kota Sehat, nanti insya Allah Tulang Bawang juga ada mengikuti STB Award sanitasi total berbasis masyarakat. Ini biasanya diberikan pada waktu Hari Kesehatan Nasional oleh Menteri Kesehatan untuk penghargaan suatu daerah yang sudah mencapai 100% ODM. Siapa yang mendapat penghargaan? Yang mendapat penghargaan nanti bupatinya dapat penghargaan. Kemudian ada kepala kampung, kalau di Tulang Bawang sini ya, ada kepala kampungnya yang harus diikutkan penilaian. Jadi ada 1 Pak yang harus diusulkan ke pusat, akan diseleksi. Kemudian ada tokoh masyarakat atau natural leader, dan ada yang puskesmas yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan penghargaan. Dan nanti itu akan dilombakan di tingkat provinsi, akan di mudah-mudahan insya Allah Tulang Bawang juga akan dapat. Kalau STBM Award itu tiap tahun dilakukan. Itu adalah suatu penghargaan dari kementerian untuk kabupaten yang berkiprah di bidang sanitasi, yang khususnya sudah bisa memenuhi ODM. Karena ada 4 pilar yang harus dipilih, dan itu untuk STBM Award atau ODM ini bukan penghargaan seumur hidup Bapak Ibu sekalian. Nanti 2 tahun lagi akan dievaluasi. Kalau ternyata ada yang kembali lagi, maka status ODM-nya akan dicabut. Dan kalau status ODM dicabut, maka kita terganjal lagi persyaratan untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Jadi ada STBM Award dan ada Kabupaten Kota Sehat. Dan ini kita lombakan di tingkat nasional dan akan diverifikasi oleh pusat. Itu Pak. Jadi kami berharap nanti provinsi bisa mendampingi kabupaten khususnya Tulang Bawang ini untuk berkiprah lebih lanjut. Karena kemarin mereka mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Sehat untuk yang pertama itu berapa yang terbaik di nasional. Baru sekarang Kabupaten Kota Sehat ada 3 kategori. Soswisata ada 3 kategori. Yang kategori pertama yang paling dasar adalah Padapa. Ini yang 2 tahap. Kemudian yang keduanya nanti meningkat, kalau sudah dapat Padapa, dapat yang tidak. Dan yang penghargaan paling tinggi adalah Distal. Itu ada 3, seperti Pak Sekda tadi sampaikan, ada kriteria, ada Padapa, Piperda, dan yang paling tinggi adalah Distal. Dan kami berharap pastinya tentunya nanti Kabupaten Tulang Bawang ngambil yang dasar. Ya. Itu ada jenjangnya Pak. Iya, ada jenjangnya Pak. Jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Nanti ada tim kami, ada Pak Sutris, Pak
Sugeng ya, dan ada Bu Gustini ya, beliau ini adalah verifikator tingkat produksi. Jadi kalau Bapak Ibu Kabupaten ngirim berkas, nanti masuknya ke kami, beliau yang akan seleksi, termasuk apa yang harus diperbaiki. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Ibu yang saya hormati, di sini saya berdiri bukan yang menggurui ya. Ini hanya sharing informasi. Mungkin sudah pernah mendengar ataupun paham terhadap aktivitas yang sudah dilakukan oleh tim pembina Kabupaten Pulang Bawang ini. Jadi saya hanya mereview Bapak sekalian ya, saya tahu mungkin ada hal-hal yang mungkin terselip ya, ini akan saya sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya, di Kabupaten Sehat mungkin ya teorinya ya aman dan sehat tentunya ya. Karena kita kadang-kadang sekalian kita bangsa Kabupaten Sehat ini jadi miliknya kesehatan. Kemarin saya sudah meeting dengan pusat itu kok bisa diganti dengan ada kata sehatnya ya, apa bahasanya itu para mitra apa karena kemitraan dari semua UPD dan masyarakat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya penilaian Kabupaten Sehat ini sebenarnya dinilai itu bukan tim pembinanya, yang dinilai itu forumnya. Ingat ya, yang dinilai itu forumnya. 80% forum, 20% tim pembina. Jadi tim pembina hanya membina apa yang sudah dibina. Dan yang 50% kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh forum masyarakat. Karena itu bentuk penghargaan terhadap kolaborasi kemitraan antara tim OPD dengan atau tim pembina dengan masyarakat. Ya, tentunya harus sekalian punya binaan kan, atau mungkin LSM ataupun mungkin dari organisasi yang ada di institusi Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya seperti PKK itu kalau namanya forum itu non government atau non PNS, ya non PNS. Sedangkan untuk tim pembina itu government atau PNS. Jadi bisa untuk kita menguatkan membentuk nantinya forum Kabupaten Sehat itu yang mungkin bisa menggerakkan masyarakat. Pengalaman di kabupaten lain rata-rata forum itu Ibu Bupati Kota Sehat. Jadi ada dua ya. Oleh karena itu sesuai dengan judulnya itu dalam pembentukan forum nanti. Jadi baru sekalian setelah ini mengundang forum ini. Forum ini terdiri dari beberapa non-PNS seperti tadi yang disampaikan dari lembaga swadaya masyarakat atau dari organisasi profesi ataupun organisasi-organisasi yang ada di daerah di sini. Ya, mungkin Bapak itu bisa menginventarisir mungkin dari Bapedanya yang tadi sudah disampaikan bahwasanya Bapeda sebagai ketuanya. Kenapa harus Bapeda? Karena yang menghimpun maupun mengkoordinir semua OPD ini hanya Bapeda. Ya, dinas kesehatan nggak bisa menurut dinas permukiman atau dinas yang lain untuk menghimpun, termasuk data-datanya. Ini Bapak sekalian paling sulit mengkoordinasikan tentang data-datanya ini. Karena nanti di situ akan dimunculkan data-data seperti data cakupan atau capaian apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Pembinaan Kabupaten Kota Sehat ini
dilakukan 2 tahun sekali, ya, 2 tahun sekali setiap tahun ganjil. Artinya apa? Dengan kondisi saat ini, ya, tadi disampaikan bahwa tahun 2021 sudah dilaksanakan penilaian. Untuk penilaian dokumen itu 2 tahun. Artinya kalau sekarang nanti akan ikut pada tahun 2023, datanya yang dihimpun itu mulai tahun 2021 sekarang. Ya, 2021 sekarang dimulai dari Januari. Ya, dari Januari 2021 dan Januari sampai Desember tahun 2022. Ya. Jadi Bapak sekalian, mohon nanti yang terkait dengan indikator, ada beberapa indikator pokok, ini teknis, ini mungkin bagian ini yang mungkin Bapak staf Bapak sekalian ya, yang mengumpulkan atau bagian perencanaan data itu ada beberapa capaian-capaian yang harus diisi, ya, termasuk juga inovasi ataupun perda dan penghargaan. Jadi yang dinilai nanti tahun 2023 itu apa yang diperoleh atau dilakukan tahun 2019, 2021 dan 2022. Jadi tahun 20 itu nggak berlaku lagi. Misalnya dapat penghargaan kotaku di permukiman, ada permukiman ya, atau di ya mungkin di daerah ada namanya Adipura ya, tahun 2000 nggak berlaku. Kalau dapatnya tahun 2021 masuk angka itu, nilainya lebih besar penghargaan, ya, termasuk ini tadi disampaikan ada STM Award, itu akan dapat nilai lebih besar di samping nilai-nilai yang dicapai oleh kabupaten ini. Tentunya nilai itu tidak asal isi ya Bapak sekalian, harus ada tanda tangan yang sah oleh pejabat yang berwenang, dilampirkan, maksudnya data itu dilampirkan, jadi tidak ada isi di formnya. Nah ini kalau kita berbicara tentang form ini mungkin tidak selesai ya, karena kami waktunya sangat mepet, jadi ya kita umumnya saja sudah tahu bahwasanya nanti akan dinilai Bapak sekalian itu ada 3. Pertama itu kelembagaan, bagaimana administrasi manajemen yang dilakukan oleh tim pembina maupun tim forum. Kemudian kita lihatkan kelembagaan dari mana? Dari tingkat kabupaten, namanya tim pembina Kabupaten Kota Sehat yang dilakukan oleh UPD atau PNS, ya, dan forum Kabupaten Kota Sehat yang dilakukan oleh tim forum Kabupaten Kota Sehat yang non PNS. Kemudian tingkat kecamatan, namanya forum kecamatan. Ya, forum kecamatan ini tidak ada tim pembinanya Bapak sekalian. Forum kecamatan ini non government juga. Ya, tidak ada tim pembina. Tim pembina hanya di kabupaten. Ini juga anggotanya swasta ataupun non government atau non PNS. Ya, kemudian sampai tingkat desa namanya Pokja, kelompok kerja kelurahan ataupun kampung di sini. Ini tim pembina anggotanya juga tidak boleh PNS. Ya, itu Bapak sekalian, itu kelembagaannya. Kemudian nanti dalam membuat SK jangan berbarengan. Sekalian pandangan Bapak Bupati forum kerja ini karena harus ada SK-nya Bapak sekalian. Dari mulai tingkat Pokja, tingkat forum, tingkat forum kecamatan dan forum kabupaten masuk di pembina itu ada SK-nya. SK-nya harus berurutan, jangan berbarengan. Aneh kalau barengan. Ya kan? Sekarang formatnya belum sudah ada Pokjanya. Misalnya kalau di kabupaten ada forumnya tanggal 1, ya ini untuk forum kecamatannya ya tanggal 10 gitu ya. Ini kadang kesalahan
kecil tapi fatal. Kemudian kalau kita dekat wajah ya jangan tanggal 3 atau tanggal berikutnya tanggal 20 gitu ya. Ingat, mulai tahun ini buat SK-nya. Jangan nanti tahun 2022 buatnya atau sekarang. Buatlah tahun sebelumnya. 2021 ini pada awal-awal. Gak apa-apa, nggak jangan, nggak apa-apa, Maret April gitu loh. Tapi jangan barengan, ya, membuat tim pembina, berforum, membuat tanggalnya sama. Itu, nanti trik-trik tekniknya begitu. Salah kemudian kan itu kita harus ada di kabupaten dulu, di provinsi dulu, baru ada kabupaten. Kabupaten baru selesaikan ada kecamatan. Kecamatan juga ada di Ponja. Jadi berjenjang gitu kalau lembaga sekarang ini dalam hal kelembagaannya, termasuk rencana kerja. Harus ada rencana kerjanya sekalian dalam semua tingkatannya adalah punya rencana kerja. Rencana kerja tentunya ini disesuaikan dengan tantangan yang mau diambil. Nah, tadi dasarnya bagus, ini tantangannya wajibnya 2 sementara karena rencananya kita tidak kurang tahu kemarin tanggal berapa ya, tanggal 22 Oktober kita melakukan Zoom meeting dengan pusat. Itu tatanya akan berubah jadi tidak ada tatanan wajib. Tapi sementara baru sekalian karena tadi disampaikan bahwa dasarnya itu Kemendagri dan Kemenkes kita masih pakai situ ada 2 tatanan wajib, yaitu tatanan pemukiman dan sarana prasarana umum, yang kedua tatanan kawasan sehat mandiri itu. Kemudian kalau tidak bisa setelah misalnya kalau tidak dapat itu langsung ke Wirda. Memang tingkatnya ke Wirda, tapi dikembangkan dulu. Tadi ada persyaratan yang ada itu sebagai pembuka apa yang saya sampaikan. Ya ini tadi disampaikan ya oleh Bapak Ketua Nida. Dasarnya kegiatan ini kita masih menggunakan Menteri Dalam Negeri dan sering di baru sekalian ini kemarin ya. Jadi kita pada tahun 2021 ini ada 5 yang tahun ini yang masuk ke Metro, Pringsewu, Kanan, Lombang Barat, Lampung Selatan. Yang dapat Lampung Selatan pada Pak. Ya. Ini ternyata beliau ini mengusulkan langsung Wirda. Ternyata dokumen-dokumen kan lebih banyak lagi, kurang teliti. Akhirnya banyak dokumen hasil feedback itu sepele, tapi karena dokumen yang dilampirkan nggak sah, ini nilai 0. Walaupun dicatatnya tinggi, tapi arsipnya atau sumbernya itu yang resmi itu nggak dilampirkan, nilai 0. Nah, iya, itu dari hasil feedback yang dilakukan Kemenkes atau tim pembina pusat ke kita. Kenapa kemarin? Nah, tanya-tanya, kok nggak dikunjungi, yang dikunjungi Lampung Selatan? Artinya kalau tidak dikunjungi berarti itu tidak diverifikasi, nggak masuk dalam nominasi. Kayak seperti mungkin dari Kesra PKK ya. Saya juga tim penilai juga, pembina juga. Jadi kalau nggak dikunjungi ya nggak dapat. Ya kalau dikunjungi ada harapan. Seperti itu, sama dengan ini. Nah, makanya sudah dipindahkan itu pengalaman ini dianggap kadang-kadang ya itu tadi ya, kita terlalu tinggi, jadi kita sudah dapat apa ini ya nggak apa-apa, tapi saingannya juga kita se-Indonesia ya. Jadi dokumen kalau lebih banyak lagi, jadi dikembangkan, nanti ada berapa persen kalau pada komunal nanti dialihkan ke kecamatan lain, berapa jumlahnya ada. Jadi ini pengalaman yang sudah itu sudah saya mengusulkan nggak pernah karena terganjal dengan data-data yang ini penting sekali. Ya, tadi saya sampaikan ada 3 penilaian, yaitu kelembagaan, kemudian indikator pokok dan
indikator tatanan. Ini masing-masing harus 80% nilainya. Itu akan ada nilai skornya nanti, ada penilaian sendiri dari kabupaten. Ya, jangan kabupaten langsung nilai-nilai, ya, dinilai sendiri dulu. Nah, nanti di provinsi kita nilai lagi. Kalau kurang akan kita feedbackkan. Nah, kalau sudah kira-kira 80%, kita pusat dinilai lagi. Jadi penilaian itu bertingkat, jadi nggak langsung masuk ke pusat, enggak. Jadi kita nilai dulu, nilai sendiri, yang usulan, kemudian provinsi, lalu pusat akan menilai lagi. Tuh sekalian. Ini kelembagaannya ya, kita sudah sampaikan ada forum komunikasi kecamatan, ya dari forum kecamatan ini anggotanya dari swasta ataupun dari ini, ya. Ini saat kita sahabat ini sudah ini pialanya. Nah, ini penghargaan yang saya sampaikan buat sekalian. Berapa persennya tadi yaitu menyangkut 50 sampai 60% ya. Jadi nggak semua kecamatan menjual barang ini. Ya, makanya kita untuk mengusulkan itu tidak harus mengusulkan. Jadi ya, paling nggak dapat 2 kali. Tadi 51 belum 100%. Yang ikut itu masuk SK-nya juga gitu. Boleh SK-nya 100 kecamatan dibuatkan SK, tapi bisa nanti yang diusulkan hanya berapa persen, 50 sampai 44 ya. Ini kegiatan ada indikator programnya. Kemudian untuk wilayah 67 sampai 70%, tingkat 2 ya. Kemudian yang tingkat atasnya itu 70% ke atas. Itu kecamatan yang harus ikut. Nanti Bapak sekalian berdiskusi dari tim pembina dan forum itu, kecamatan apa yang diunggulkan di Tulang Bawang ini, yang punya inovasi, yang punya penghargaan mulai tahun 2021 ini sampai 2022. Nanti mohon nanti dari beberapa OPD kalau ada penghargaan dari pusat atau dari provinsi, tolong dikonsultasi, dieliminasi dan dimasukkan dalam dokumen ini nanti di dalam salah satu penilaian juga. Nah, ini bapak sekalian yang sebelumnya di buku itu ada 10 ya teman-teman. Mulai tahun 2017 ya sekarang banjir itu sudah menjadi 7 sampai sekarang tatanannya. Ya, ini mohon maaf kurang ini. Nanti ini ada beberapa penghargaan, contohnya penghargaan industri hijau. Ya, kemudian ada beberapa penghargaan ramah anak dan lain sebagainya. Ya, ini sudah ini. Nah, ini indikator pokoknya. Tadi saya sudah sampaikan ada 3 indikator kelembagaan, indikator pokok dan indikator tatanan. Ini harus diisi. Ini harus nilainya 80. Minimal 80. Dikoreksi nilai sendiri dari itu ada formnya. Ada formnya. BMW Cintaku terhadap ini data tinggal mengisi bukti laporan ya, seperti itu. Nah ini data-data ini kan dari beberapa OPD tergantung tatanan. Dan ini indikator umumnya ya. Nah, terus ada dukungan dan Pemda apa contohnya? Dari Pemda dan tatanan, pembiayaan dan lain sebagainya. Ini yang akan dinilai. Kemudian indikator khususnya. Nah, untuk kawasan pemukiman sekalian ini seperti ini. Nah, ini ada bagus nih. Mana ini? Di daerah. Dari itu ya. Ini ada datanya. Jadi sehat ini tidak hanya di kesehatan saja. Kemudian penyediaan air bersih di mana? Di PU ya. Di sini apa namanya? Iman atau Cipta Karya? PU ya. Datanya juga mohon tolong Bapak ikut, ada yang dari PU. Nah ini wajib nih kawasan pemukiman ini sebagai ininya PU nanti. Terus pasar
yang mengumpulkan data, sekolah dari dinas contohnya, itu kan orang kesehatan. Nah, ini tatanan macet ini, ya. Kemudian kalau masalah rekreasi, bermain, nah ini tentunya dinas apa ini ya? Dinas Pora ya, Pora. Ya. Kemudian penataan sektor informal, ini bisa jadi dinas sosial, ya. Nah ini data wajib dua ini banyak di kesehatan memang. Ini sebagian besar kesehatan dan BPJS, ada BPJS tadi ya. Nanti yang urut berapa jumlah masyarakat yang mengikuti program BPJS. Ini yang tahu BPJS bukan kesehatan ini. Itu ya, emang kan Bapak Ibu sekarang itu masuk kayak gini. Jadi harus berkontribusi masing-masing. Nah, dari masing OPD. Ya, ada suatu bencana, ada reproduksi, jiwa, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ini untuk tataran berikutnya ya, ada berikut kawasan tertib dan lain sebagainya sudah disampaikan ya. Ini kalau sudah wajibnya juga dipenuhi. Namun kita tidak tahu ya perkembangan perpres peraturan presiden sekarang lagi diproses. Tidak ada tataran wajib untuk tataran pilihan. Bisa jadi nanti Bapak Ibu langsung pilih berapa yang diusulkan ya. Karena ini sedang proses supaya lebih luas payungnya. Ini pariwisata sehat. Kenapa pariwisata nanti yang jadi leadingnya koordinator. Kemudian tahan pangan, dinas ketahanan pangan dan pertanian. Ya. Kemudian kehidupan sosial, dinas sosial, bukan dinas sosial. Ya. Nah, ini yang Bapak tentang tadi Pak Sekda. Siapa mengerjakan apa? Tugas dan fungsinya Bapak sekalian. Jadi kawasan permukiman, ya, misalnya itu sebagai penanggung jawabnya yaitu dinas PU. Ada dinas PU. Oke, nggak apa-apa. Baik, nah ini penanggung jawabnya tatanan ini dinas itu permukiman itu perkim. Ya, tapi ditunjang oleh sektor dinas kesehatan. Jadi mungkin data-data yang mungkin tidak ada ya, tapi tetap sebagai penanggung jawabnya PU, bukan kesehatan. Jadi kesehatan ada sendiri. Kemudian dinas kebersihan. Ya, ini ada data-data tadi. Karena ada data-data bersih, udara bersih. Kemudian tata kota dan perumahan, kantor agama, kaitannya sekolah, kan ada sekolah. Ya, ini yang wajib ya. Ini yang wajib ini dinas PU sebagai ini. Kemudian yang wajib kedua itu dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kemudiannya dinas sosial, biro fiskal, agama, anak ya, kemudian kepolisian, karena ada kaitan sedikit tentang kecelakaan. Sudah tahunya kan lalu lintas ya. Ini tanggung jawab teknis strateginya dan ini ya, ini untuk tadi ya perhatikan ini langkah-langkahnya. Jadi perkenalkan konsep ini dengan sudah, kemudian tingkatkan kesadaran masyarakat tentang kawasan. Jadi masyarakat yang ini Bapak Ibu sekalian memvalisir organisasi atau LSM atau mungkin pojok-pojok ya yang ada di bawah pembinaan sekalian itu diinstansi terkait dengan tatanan itu nanti akan dikembangkan dan bersama nanti kecamatan mana yang akan dikembangkan nilai lebihnya di beberapa tatanan. Ini Pak sekalian, ya ini tim pembina dan tim pada saat ini tugasnya maju dan sejahtera. BMW ku untuk
buat semuanya kesehatan menggala tulang bawah. ini apa yang disiapkan oleh tim pembina dan forum kota sehat yang disiapkan. Dia tugasnya apa? Tim pembina merumuskan kebijakan, membina pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan penyusunan, menyelenggarakan tugasnya. Dan ada penanggung jawab sekarang tugas pokoknya dari sekalian. Nah, ini tugas dari forum nanti kalau sekalian. Ya, ini kriterianya forum seperti ini. Ada wakil masyarakat yang ini kerjasama sekarang sekalian. Mau berkomitmen kuat kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, ya. Ini kriteria pembinanya ya dan SK ya. Untuk kriteria forumnya adanya kantor. Di kantornya ini dibuat di tempat pemerintah ya, PKK. Kemudian ada forum SK-nya. Nah, nanti SK dibuat SK. Ya, itu anggota dari forumnya. Nah, ini untuk kecamatan. Kecamatannya ada forum komunikasi. Ya. Kemudian rencana kerja. Ini kalau sepele ya, tapi ini akan dapat penilaian 2 tahun terakhir. 1, 2, 3, go. BMW ku untuk tulang bawah. BMW cinta Kemudian kerja ini juga ada SK yang saya sampaikan ke kalian. Karena SK-nya tim forum ya, kalau bisa berurutan ininya, tantangan. Ini fokusnya forum ini membentuk dan membina forum koordinasi. Di forum ini dan di kecamatan. Di Pokja ini. Mungkin ini itu sekalian bisa disampaikan. di provinsi Lampung ada kota yang indah membentang sungai. Wahai tulang bawang, itulah kotaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber selanjutnya Bapak Ibu para pimpinan yang saya hormati, kita buka diskusi apa yang telah disampaikan oleh Bapak nanti sesi pertama yaitu 2. Baik Bapak Ibu, kami silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini, mumpung ada 2 narasumber kita yang masih ada di hadapan kita. Silakan Pak. Beragam suku, agama dan budaya kompak sehati untuk gotong royong. Nyalakan api pergerakan untuk membangun kota dan kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak melayani warga agar tulang bawang maju dan sejahtera. BMW ku untuk tulang bawang, BMW cinta terhadap tulang Ini kan wilayahnya ke tahun sekali atau tahun banjir ya. 2019 dari Kabupaten Baikani se-Indonesia itu. Tulang Bawang nggak masuk dulu. Justru Tulang Bawang Barat yang adik kita dan Kabupaten Tulang Bawang nggak ikut gitu loh. Nah, jadi itu aja perlu saya penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kennedy, mungkin langsung kita jawab Pak Habib. Iya Pak. Pertanyaannya, apa yang didapat kalau kita itu dalam kabupaten kota sehat? Keuntungan apa dulu Pak ya? Kalau yang jelas keuntungannya secara langsung tidak ada untuk kesehatan. Tapi untuk PPN-nya ada Pak. Waktu itu dijadikan sama Dirjen Bangga karena jauhnya
Kemudian Pak, kalau sudah ikut STBM kemudian kabupaten kota sehat, banyak nanti proyek-proyek nasional yang akan dibawa ke yang di kepiluan. Malah yang kesehatan tidak ada masalah langsung. Kemudian yang kedua tadi untuk kabupaten kenapa kok Sungai Kanan, Tulang Bawang Barat yang sudah duluan Pak ya? Karena alhamdulillah Sungai Kanan dan Tulang Bawang Barat sudah menyelesaikan ujian duluan. Ya Pak. Jadi sebenarnya ini kalau telah mengacu hidupnya dari Lampung Utara, justru sampai sekarang ini Lampung Utara yang belum selesai. Insya Allah nanti di bulan depan Mesuji sudah selesai. Artinya di Lampung Utara, di Sungai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Mesuji sudah selesai. Itu Lampung Utaranya belum. Karena mereka belum selesai dulu ya, dan saya bilang tadi itu adalah prasyarat dan persyaratan utama. Maka dia pasti dia akan bisa ikut ke BMW ku untuk tulang bawang, BMW cintaku terhadap tulang bawang. 1, 2, 3, go! Nah, jangan kalau nggak salah WKN yang terbaik ya Pak ya. Di dalam penilaian ini Bapak itu ada penilaian sampaikan, penilaian kelembagaan, penilaian indikator, kemudian khusus, ini ada nilainya skornya. Jadi nilainya nama terbaik dari skornya itu. Mungkin dia 90,5 atau 95 gitu ya. Jadi tidak sama setiap tergantung dari dokumen yang dikirim. Jadi pastikan karena mungkin banyak piagam penghargaan termasuk dulu SPBM Award beberapa itu atau penghargaan dari pusat ke OPD itu dilampirkan. Jadi tidak sama setiap kabupaten seluruh Indonesia pasti tidak sama nilainya. Gitu Pak ya, kira-kira bisa menjawab Pak ya. Jadi dari skornya itu. Makanya Bapak sekalian nanti sebelum mengirimkan dokumen ke provinsi, mohon untuk nilai sendiri dulu. Skornya berapa menurut kabupaten? Gitu Pak ya, tentunya dengan lampiran dan bukti-bukti yang sudah dilakukan di penilaian sebelumnya atau di format penilaian. Itu saya rasa Pak ya, terima kasih. Untuk membangun kota Terima dan kasih Pak kampung, Agus dan Pak mari Idris melangkah penuh jawabannya. semangat, Mungkin bergerak ada pertanyaan lagi agar tulang yang kita bawang cari. maju Silakan dan Pak sejahtera. dari BMW ku PU. untuk tulang bawang, BMW cintaku terhadap tulang Assalamualaikum bawang. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya dengar bahwa dalam penilaian adalah salah satunya memiliki data-data yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana data-data itu akan diverifikasi kembali ke kabupaten. Artinya data yang kita kirimkan itu betul-betul memang ada atau terjadi di kabupaten itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi Sungai Kanan itu termasuk terbaik di Indonesia. Saya bertanya kembali, seperti misalnya penilaian di Pura, artinya ketika kabupaten kota dinilai itu pertama kali adalah oleh provinsi. Untuk penilaian pertama artinya ketika masuk verifikasi provinsi baru akan diusulkan untuk tingkat nasional. Yang saya tanyakan adalah bagaimana penilaian yang akan dilakukan yang telah terjadi di Sungai Kanan, artinya setelah dia mendapatkan peringkat terbaik se-Indonesia, apakah yang memverifikasi itu ya itu saja atau ada tim lain dari provinsi atau memang dari nasional? Karena setahu saya kalau tim Adipura adalah tim yang berganti-ganti, artinya itu salah satu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika suatu kabupaten kota sangat ingin mendapatkan penghargaan tersebut.
Terima kasih Pak. Jadi pada waktu verifikasi penilaian itu Pak, yang melakukan dari pusat Pak, tim dari pusat. Siapa yang ditunjuk kita juga nggak tahu. Nah kebetulan pada waktu itu baik kanan yang menilai itu adalah ada dari UNICEF dan ada dari beberapa LSM di nasional. Jadi kita ada yang penilainya dari apa? Dari kementerian dan artinya mudah-mudahan inspeksinya tidak dilakukan. Karena penilaian dari UNICEF pada waktu itu Pak. Dan ternyata setelah dari, mohon maaf ini, dari baik kanan mereka langsung menilai ke tulang bawah barat dan ternyata memang berbeda hasilnya. Artinya ya memang pusat seperti itulah. Kalau kami nggak bisa menilai lagi Pak, kalau sudah ada penilaian dari satu, kami hanya mendampingi saja. Karena semua kepentingan itu adalah dari pusat itu. Jadi kalau independensinya terjaga. Waktu itu dari UNICEF. Ya Pak, kalau terkait dengan penilaian sekalian, seperti yang telah disampaikan di tadi, itu hanya poinnya misalnya revisi atau revisi Pak ya. Nah, terus itu ada poin-poinnya. Jika ada SK, bupati nilainya. Jika ada SK bupati, kemudian ada penghargaan, nilai. Jika ada SK bupati, kita ada nilai-nilai. Kalau ada SK, kalau tambah ini, kalau ini tambah lagi total 100. Yang poin atau indikator itu Pak. Bentuk penilaiannya Pak. Nah, kami akan menyarankan kalau misalkan sudah bersih, ya dia bikin cakupan bagus ya. Kok nggak ada ininya ya? Kok nggak ada SK, nggak ada penghargaan? Coba cari lagi. Saya tahu seperti itu kalau dari provinsi. Kalau tampilkan kepada penghargaan apa? Kalau nggak ada SK atau penghargaan ya tidak. Itu Pak. Jadi setiap poin indikator pertanyaan itu ada beberapa subnya. Setiap sub ada bobotnya gitu Pak. Ya seperti itu. Tanggung jawab Pak ya. Terima kasih. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Jadi tanggung jawab kami di apa ya? Dinas Perdagangan ini. Tugas dari Dinas Perdagangan tadi pasar Bu ya. Jadi salah satu tatanan yang akan dinilai nantinya ada yang nama pasar sehat. Ya, ada salah satu pasar sehat. Atau mungkin ada yang nambahkan. Ibu Sini mau nambahkan? Silakan. Ini adalah salah satu tim penilai tingkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pasar sehat tadi ya Bu ya, masalah pasar. Pasar itu masuk dalam pemukiman sarana dan prasarana umum. Jadi, tadi kan sudah disebutkan bahwa sekarang ini kita masih mengacu pada peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Dalam Negeri. Kita masih dalam Perpres 6 ya Pak ya, ya. Itu tinggal ketok palu. Tapi sementara belum ketok palu, ya itu yang kita pakai. Pasar itu, jadi yang masuk di pemukiman sarana dan prasarana umum antara lain adalah masalah kepeluan ya.
Berarti untuk kedepannya yang perlu dilaksanakan adalah membentuk forum. Forum itu yang tadi terdiri dari non ASN. Forum itu ada di kabupaten, kecamatan sampai ke desa, ada ya, kelurahan. Nah nanti pas penilaian itu di forum itu memang mendetil. Jadi dilihat apa namanya, apa nama kantor, berarti mesti kan ada nggak sih kantornya gitu kan di forum itu. Terus foto ini ruangan kerja, foto ruangan kerja, kemudian perencanaannya seperti apa, terus pelaksanaan itu apa, keaktifan anggota, terus kegiatannya apa saja, itu dirinci seperti itu kan. Yang mendetil dan itu semua memang dinilai. Itu sih Pak, mungkin ada yang kampung. Mari melangkah penuh semangat, bergerak Terima kasih melayani warga narasumber agar dari tulang bawah provinsi. maju dan Mungkin ada dari sejahtera. Dinkes Pak Muhammad BMW kalau ada yang untuk tulang ditambahkan bawah, silakan. BMW cinta Sudah sampai mana akhirnya tim ini sudah kita bentuk ya. Atau langkah-langkah ke depan apa yang perlu kita siapkan seperti tariatan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis, stakeholder dari Pemerintah Sehat, Bapak narasumber dan tim, kemudian yang saya banggakan. Pertama-tama saya sampaikan bahwa Kabupaten Kota Sehat ini adalah prestis kita juga yang harus bersama-sama secara kemudian kita kerjakan. Izinkan kami akan menyampaikan rencana kerjaan kita. Kalau sebelumnya memang kita bagus, kita sudah membuat tim pembina yang kita sudah masukkan tenaga hukum dan juga keluar. Nah, tetapi pada perjalanannya kita sampaikan ke Bapak. Jadi Bapak masuk dalam kepengurusan pembina tersebut. Nah ini kita sudah naikkan kembali. Setelah ini kita naikkan, nanti setelah ada pertemuan kemarin sekaligus untuk forum tersebut, itu forum di tingkat kecamatan yang disampaikan tadi bahwa forum itu adalah non ASN ya Pak ya, non ASN. Dan kemudian nanti kita akan bersama-sama berusaha bagaimana mereka juga membuat jadi kampung, sama lah seperti kita UDF, tingkat UDF juga mereka membuat tim satgasnya, tingkat kecamatan bersama puskesmas mereka buat, di kabupaten kita OPD semua memiliki pembina di kecamatan masing-masing. Nah, harapan kita nanti dengan adanya SK ini kita bersama-sama juga yang pasti menyamakan persepsi dulu apa perencanaan siapa melakukan apanya sesuai yang disampaikan narasumber tadi. Kalau dia timnya nanti berkunjung ke dinas pendidikan punya peran aktif di sana. Nah, kalaupun mungkin ada bagian-bagian yang terkait, nanti segera dihubungi. Jadi kita bisa selesaikan secara sama-sama. Tapi penurunan kita cepat juga bergerak. Pertama dalam penyusunan dokumen yang dihubungkan. Mungkin itu saja Pak Sekretaris saya sampaikan agar kita sama-sama nanti menindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu kegiatan kita pada hari ini. Mungkin ada tindak lanjut yang lebih detail lagi. Kita akan membentuk forum Kabupaten Kota Sehat ini dalam waktu dekat. Terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau